Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Allah tidak melarang kita punya kekayaan rumah seperti ini. Allah tidak. Kalau perlu umat Islam kaya kok, supaya kau angkat derajat dan marwah orang Islam. Jangan kau jadi peminta-minta. Tapi Allah minta syukuri. Bagaimana cara bersyukuri? Satu, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan takur, kita lihat masukin lagi rumah tak lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, masuki lagi, lihat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ucapkan dengan lisan dengan benar, kasih dengar telinga. Itu ada bekasnya. Insya Allah berbekas di hati. Apalagi kau sapu-sapu ya rotak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pasti berbekas, pasti enak dirasa. Dan cuma Alhamdulillahi Alamin. Apa artinya itu? Ada orang biasa bersikir, saya tidak tahu apa Nabi bilang. Coba lihat di masjid, apalagi masjid-masjid kampung, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama alhamdulillah, sama-sama Allahu Akbar, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja 11. Ada betul tuh 11. Dullah. Apa itu dullah? Pada cengi cikali. Perbaiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu cara bersyukur pertama. Alhamdulillah. Wih, tabrakan mobilnya anakmu, tapi alhamdulillah anakmu selamat je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat WhatsApp, salah kirim. Sudah dijelaskan sama suami, salah kirim gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, ucapkan hamdalah. Yang kedua, setelah hamdalah, maka yang kita lakukan berikutnya adalah bertasyakur dan bertafakkur. Apa itu tafakkur? Merenung, evaluasi. Rumah sebesar ini, jangan sampai kuburku nanti sempit. Rumah sebesar ini jangan sampai nanti menghimpitku di kubur. Enak rasanya rumah ber-AC kamarnya, kasur spring bed, bagus, kita punya merkuri lampunya. Di akhirat di kubur juga nanti kita punya spring bed dan pakai AC. Alangkah menderitanya di dunia besar begini rumah, sampai di kubur terhimpit kita. Gimana caranya? Mas sudakako. Jangko seke, jangko pelit. Nah bilang orang di kampungku kikirigala paku jam batang. Ibu, kutanya ke ibu, senang suami pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit dermawan? Senang mantu pelit dermawan? Tetangga pelit dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya, lihat apa udah bilang jago pirumana seke ki. Jago pirumana seke sekali itu, padahal dia juga seke. Begitu jeleknya itu sifat seke. Maka ketika punya rumah begini, datang sekampung tak jangki pelit. Datang keluarga tak jangki pelit. Ukurannya itu kalau kita orang Bugis, tempat makan. Ukuran dermawannya orang Bugis kita itu makan. Maka jangan heran kalau kita datang ke rumahnya orang Bugis, mau jam makan atau tidak, pasti napandre kiolo. Biasanya kan ada orang tamu jam 12 nih, waktu makan pindah kasih makan. Tidak. Kalau orang Bugis, mau jam 2 dini hari, mau jam 3 sore, datang langsung sibuk. Nah kasih makan tuan tamunya. Itu salah satu kedermawanan ukurannya makan. Makanya orang Bugis itu beda itu kalau dia di warung dengan suku lain. Kalau orang Bugis biar tidak menamakan, yang penting kasih rame meja. Dimakan atau tidak rame. Kalau sedikit di atas, nah bilang, masih ke. Dek na melo yan regagana. Itu jangan pelit. Dan tolong tunjukkan saya di dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang sudut rumah Ustaz, kayak sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau ki kaya, dermawan ki. Ini ibu-ibu ini banyak semua gelannya. Masalah. Ibu kalau mati ki siapa pakai itu semua? Anak deh, istri kedua. Pasti ini kawin lagi suami tak. Iya, pasti ini kawin lagi suami tak. Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, bilang, Ustaz, jeleknya itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya, kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup, istrinya kawin mi. Itu takur. Iya toh.
Orangnya nak natawi. Iya kan? Dia dengar ceramahku begini, mamanya cek istriku di rumah nak komplain kak. Dia bilang puang, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak mau ki juga kawin, saya suruh duduk ki baik-baik. Sini ki sayang. Dengar ki baik-baik ah, jangankan kita meninggal sayang, masih hidup ki saja, nah saya berpikiran selalu mau kawin lagi. Ayo, maka dari Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, bersedekahlah. Bu-ibu, ada anak tak susah dinasehati. Salah satu sebabnya karena kita pelit. Kenapa itu suamiku tidak mau mendengar? Karena kita pelit. Ingat, ada 6 sifat yang membuat kita tertolak dari bencana. Satu diantaranya kata Nabi, as-sadaqah, bersedekah. Jadi kalau rumah tangga tak ribut aja terus kerja, sedekah. Sedekah. Allah kan yang mendatangkan bala, Allah yang menghindarkan kita. Jadi kalau mau ki punya rumah yang bahagia, rumah tangganya rukun akur, sedekah ki. Jadi kalau kita dengar nih suami tak mulai lain-lain, toh, kan itu laki-laki ada tuh dibilang ya nakal-nakal sedikit. Ya, dia bilang bagaimana tidak Ustaz? Kalau di warung kopi baik namamu itu pelayan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau minum apa? Kopi. Pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya yang yang rendah kalori atau bagusnya itu sopan kasih. Bagus dua tangan nak kasih suami tak. Sekalinya sampai di rumah, bikinan saya kopi. Apa kopi terus kau. Gimana suamimu ndak ngambil orang cilaka? Ya. Nah, kita lihat nih gelagak-gelagak suami tak. Ciri-cirinya misalnya tuh yang selama ini ndak pernah pakai parfum keluar. Nah biar pengharum ruakan nah pakai Tommy. Ciri-ciri itu. Selama ini tidak pernah setrika. Nah biar baju dalamnya mau Tommy disetrika. Mencurigakan itu. Paling mencurigakan kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah kalau sudah begitu suami tak, jangan kau pergi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Curhat kau di medsos 60 umur dah. Datang kuliah itu ibu-ibu, ini deh, celeda, nah, ada tuh kuliah itu ibu-ibu, ini deh, update status toy, di mana di kau, mana? Daripada ibu begitu curhat, ya Allah, kan ibu-ibu kan selalu berdoanya di medsos, ya Allah lindungi suamiku, status ibu nanti Tuhan mau baca statusmu, jadi bagaimana kalau mau curhat, sholat tahajud, kalau Allah lindungi suami tak, biar itu perempuan telanjang di depannya tidak mempan. Makanya minta tolong kepada Allah. Ini kita mak jallo, manena, bertengkar, hamil lagi. Atau begitu, aku bilang apa sih maksudnya ini? Bertengkar, ini tampusin. Ada toh itu begitu. Ya sudahlah. Nah, ketika ada masalah begitu, ibu jangan cerita jeleknya pasanganmu. Bapak jangan cerita jelek pasangan sama orang lain. Pasti nak cerita ke orang. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah masih saudara kah itu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Masa tahun sini cerita ke Ustaz, pamanku itu, amureku, siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kak, nah masih sepupu kak, Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ambil sholat duha. Sudah itu, ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu salinya sholat duha. Tidak harus bahasa Arab itu sali. Kalau mau bahasa Bugis, bahasa Bugis. Waniakan masam pajar hajat. Kalau kita mau salat hajat, ya salat hajat karena kita punya hajat besar. Sholli sunatal hajjadi. Kalau bahasa Arab, kalau kita bahasa wakatai masam pajar hajat 2 rakaat sunnah iriseseku lillahi ta'ala Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya, saya niat salat hajat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu juga tidak tahu, berdiri tegak menghadap kiblat, ambil jalur pintas. Mana caranya? Bilang makin saja, Tuhan salat hajat nah Allahu Akbar. Ya ketawa serius kayak ini. Boleh, betul. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Benar boleh. Nah, sudah itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Surat pendek apa? Surah apa saja. Bahkan boleh tidak baca surat pendek. Selesai ruku, tidak. Sudah selesai 1 rakaat, naik lagi 1 rakaat lagi, tambah. Seperti salat sunnah biasa. Sujud terakhir menangis maka di situ. Sampaikan keluhanmu, ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku. Saya lihat akhir-akhir ini mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa jaga ya Allah. Saya periksa HP-nya yang satu ternyata ada lagi yang sembunyi. Curah
itu namanya curhat di hadapan Allah. Nangis maka di depan, sampaikan isi hatimu. Tidak mungkin saya bisa menjaganya, engkau maha menjaga ya Allah. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Nah, sudah itu nasar ki, ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan, saya bawa besok ke masjid yang lagi dibangun. Mudah-mudahan 1 juta itu tolak bala, suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba amalkan gitu, coba amalkan. Yang jadi masalah kalau suami tak juga bangun sholat hajat. Nah tahu ini juga rumusnya. Sudah sholat tapi ya Allah, cau nami teminiku. Capek mali istriku ya Allah, jaluk saja kerjanya. Bu, ini yang jadi masalah. Seperti ibu-ibu tadi ada datang bawa ke anak, Ustaz doakan anakku. Mendoakan tidak harus bahasa Arab. Salah kalau dibilang Tuhan itu bukan orang Arab, salah. Yang betul Tuhan itu maha mengetahui bahasa apa saja. Nggak boleh Tuhan disamakan dengan manusia, nggak bisa ya. Jabatan ini sementara saja, nggak selamanya. Kalau mati kau datang kau tembakan salpo, kau kira mundur malaikat tambah maju. Kan? Nah, maka berdoa silakan. Ibu bahkan boleh bahasa isyarat, boleh. Bahkan ibu boleh seperti ini, berdoa boleh begini. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, bahkan berikanlah. Sudah, daripada bahasa Arab kita tidak tahu artinya. Dia bilang, Allahumma ghafir lana wa liwalidayna. Padahal dia minta setiakan suamiku. Bingung malaikat, dia bilang, apa maksudnya ibu? Lain di bibir, lain di hati. Tidak harus berdoa pakai bahasa Arab, ya. Bersedekah tolak bala. Maka kalau ada rezeki Allah kasih kita, bersyukur dengan memperbanyak lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua bersedekah, yang ketiga jangan takabur. Takabur itu matempo, sombong. Jangan sombong. Kalau ada keluarga tak miskin, jangan pandang enteng, kasihan. Biasanya itu ibu-ibu paling banyak pandang enteng keluarganya yang miskin. Kalau pergi pengantin, nah lihat cincinnya orang yang palsu, nah lihat migelannya, nak cerita tapi baku kopi itu. Gaji. Ketawa karena begitu gitu. Itu saya saja tadi lewat ada bilang itu di baju nawatuna di YouTube. Kenapa? Khusus saya kok. Saya pakai baju kau yang sibuk. Ya kan? Nah, jangan orang sombong itu cerita jeleknya orang miskin, jangan. Ibu kalau punya berlian pakai itu berlianmu, rezekimu. Jangan toma kau sembunyi, pakai emasmu, pakai semua. Tapi dengan catatan jangan kau hina orang miskin. Bodoh nih tuh suaminya. Mau nih tuh dekat istrinya baru palsu. Urusannya orang. Namun semua kini pakai yang asli, tapi kan rezeki Allah yang tentukan. Maka ketika kau lihat orang susah, lebih kau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukurnya suamiku bisa beli nggak berlian. Umur tak sudah 60 tahun. Kan makin dekat makin dengan sakaratil maut. Sudah panggil itu anak tak, itu ada cincinku nah, jual mako, bikin ke masjid di kampung. Itu nah, beli kamak yang di tanah abah yang palsu. Kalau orang kaya pakai, biar palsu, dia bilang tong orang asli. Palsu, tosogi ya roh, tidak mungkin. Palsu, tidak mungkin. Itu nanya dia orang kaya. Kalau orang miskin asli dipakai, di mana toh ambil? Maka enak memang jadi orang kaya, ya. Tapi ingat, orang kaya juga itu banyak pertanyaannya nanti. Orang kaya banyak pertanyaannya. Karena di padang mahsyar nanti itu kan diantri orang untuk ditanya. Tersangka pertama, maju. Nama, Inam. Pekerjaan, pembantu rumah tangga. Gaji, 3 juta per bulan. Kau gunakan untuk apa? Tuhan, sebenarnya tidak ada cita-citaku menjadi pembantu. Cuma kan sakit bapakku. Tidak ada keterampilanku, tidak ada sertifikatku. Saya pergi merantau, jadi pembantu di Jakarta. 3 juta gajiku, 2 juta saya belikan obat ibuku tiap hari, tiap bulan. 1 jutanya operasionalku tiap bulan di Jakarta. Mobil? Tidak ada. Motor? Tidak ada. Sepeda? Tidak ada. Miskin mudik, mau milih apa Tuhan? Kau sholat? Alhamdulillah, sholat. Ramadan? Puasa. Senin Kamis saya jalani. Oh, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, kau mulia di hadapanku sekarang. Kata Allah, tadkhulul jannati bisalam. Nah, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Apa mau ditanyakan? HP? Tidak ada. Pembeli pulsa? Mana mau beli pulsa dan tidak ada HP? Coba. Tersangka berikutnya, maju. Haji titik-titik. Ditanya nih, itu istrimu?
yang pakai behel. Kalau dilihat gajimu ndak bisa itu pakai. Dari mana itu? Anu apa? Nggak jelas ditempelin. Bocor telinganya. Lari ditarik lagi. Sini kau belum selesai. Itu keramik di rumahmu dari mana itu? Pentil mobilmu ditanya semua. Masuk tonji surga. Tapi kau babak belur nih. Tak merah-merah tak lubang. Lama kan pertanyaan lama, mulai ditanya jamnya, ditanya lampunya, ditanya semua ditanya. Kan banyak hartanya. Masuk juga surga, tapi banyak pertanyaannya. Begitu datang dia bilang, bosku, idam kan lebih dulu memang masuk surga. Demi, mau kalian bagaimana modelnya ini kasihan. Wah, ternyata di blender ki. Masuk juga surga, tapi terlambat nih. Bapak belur mi merah jam setengah mati jalan. Ketemu Inam, dia bilang, Ipuang, kenapa ki? Dia bilang terlambat. Kenapa bisa terlambat? Jangan banyak bicara di situ deh. Sekira banyak mobil itu hari, kenapa bisa terlambat? Dia bilang itu mi mobil banyak sekali pertanyaannya. Jadi enak itu. Ini hidup kalau ditempatkan pada sikap yang betul, semua nikmat. Kaya dia syukur, enak. Miskin dia sabar, enak. Supaya kau miskin sabar, bayangkan bagaimana susahnya pertanyaan di akhirat orang kaya. Enak nih perasaan. Tapi yang jadi masalah, kita miskin, kita lihat rumahnya orang yang mewah, akhirnya kita tidak pernah syukur. Kita kaya, kita tidak pernah bersyukur karena kita lihat lebih hebat lagi. Nah, itu satu. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yang saya mau sampaikan, ibu-ibu pernah rasakan hamil? Pernah toh? Enak enggak? Coba bayangkan, pernah kita tengkurap ketika hamil? Tidurnya kan kayak pasrah. Iya toh? Belum lagi kalau melahirkan. Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri menteri melahirkan, keluar kok nak? Tidak, tetap Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah menyusui anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Waktu gigi, kok gigi kak? Tidak. Cabolo tuh kasih, lupa ku nak, nak. Siang anak, malam bapak nak. Iya kok? Maka kalau istri ngomel, rumusnya sabar. Sabar. Dan ibu tahu enggak? Dengar ibu. Tidak ada kasihan itu laki-laki yang jago di depan istrinya. Meskipun kita setengah mati carikan uang. Lihat itu kasihan suami-suami. Ya kalau suami tak baik kerjanya. Tapi lihat kalau dia tukang gojek. Tengah malam belum pulang. Hujan kasihan. Dimaki-maki sama pelanggannya. Dia sabar, yang penting dapat uang. Kita kira itu tidak malu kita sebagai suami kalau pulang ke lebaran istri tidak pakai emas. Malu kita itu sebagai suami. Dilihat kalian saudara tak istrinya bagus bajunya, malu kita minder. Itu harga diri suami. Tapi mau dia apa? Ini rezeki. Maka jangan kau suka ngomel. Tong itu ibu tidak nak kasih tenang sekali. Menena aja kerjanya. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Ada yang tanya kayak ini di Makassar. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu istriku tidak, suamiku suka keluar tidak betah di rumah? Aku ceritakanlah dia karena takut dia tersinggung toh. Ibu, ada itu suami istrinya suka ngomel aja kerjanya, ndak betah suaminya. Akhirnya suaminya punya kreativitas. Nah bawa pergi beli berlian.